Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, saudara-saudaraku ya, NBI chapter Surabaya dan yang hadir di dunia maya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah chapter Surabaya melakukan baksos, kajian umum, bagi-bagi paket Ramadan dan berkumpul dengan masyarakat, Masya Allah. Di kesempatan kali ini kita tidak ingin melewatkan untuk kita saling berbagi faidah dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Tema yang ditentukan panitia terkait dengan biker, judulnya biker ya, judulnya terkait dengan biker. Gaspol sampai akhir. Ya. Wah, ini gaspol sampai akhir Ramadan. Dipenuhi dengan amalan-amalan saleh. Yang mana amalan-amalan saleh di bulan Ramadan amalnya dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tak terhingga. Yang Nabi SAW sudah berwasiat bahwasanya kullu amal ibni Adam yudha'af min asyra amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan anak Adam dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Ya, maka akulah yang membalasnya. Dan puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Artinya balasan pada puasa Ramadan tak terhingga. Balasan yang sangat banyak. Hanya Allah saja yang mengetahui berapa balasan tersebut. Fa subhanallah, gas sampai akhir, gas jangan sampai kendor. Ya, kalau kita touring biasanya kalau ketum gas kita ngegas. Kalau chapter ini chapter Surabaya, kecap ngegas, kita ngegas. Ya. Masya Allah, ada instruksi dari ketua chapter ya, untuk ada ajakan baksos, semua kompak, adakan baksos. Ya, tim harus solid. Farahmi wa rahmakumullah. Ya. Sebagaimana disebutkan tatkala sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, amalan apa yang paling disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang paling dicintai Nabi SAW adalah adwamuhu wa in aqal. Adalah amalan itu sedikit tapi continue. Antum baca Al-Quran setiap selesai habis sholat 2 lembar sehingga bisa khatam 1 bulan sekali khatam, itu lebih baik daripada setiap harinya nggak baca, hanya hari Jumat saja baca. Lebih baik rutin daripada ibadah sekaligus langsung banyak. Ibadah sekaligus banyak ya, dibanding sedikit tapi rutin, lebih baik sedikit tapi rutin. Ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Juga kemudian Nabi SAW juga demikian. Inna habal a'mal indallah ya, idza amila syai'an atqanah. Bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang seseorang itu beramal kemudian dia memutkinkannya. Apa itu memutkinkannya? Dibener-benerin. Kalau bantu orang jangan tanggung-tanggung, bantu sampai urusan dia selesai. Ya. Kalau dakwai orang terus dakwai. Kalau hafalan Al-Qur'an dihafalin bener-bener. Jangan sekedar hafal kemudian hafalannya hilang. Itu contoh. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sungguh-sungguh dan betul-betul dipatenkan. Ya, betul-betul amalan itu diseriusi. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum seperti hampir mendekati 10 hari terakhir. Ya, maka amalan itu dibenerin. Betul-betul Ramadan ini manfaatkan. Ramadan bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Ya.
Jangan sampai seperti orang-orang yang ketika sudah dimasukkan neraka, ya, mereka berharap kembalikan kami walau hanya sebentar. Ya, la'ali a'malu salihan fima tarak, kata mereka. Ya Allah, semoga aku kalau bisa kembalikan ke dunia, aku bisa melakukan amalan-amalan yang sebelumnya aku tinggalkan amalan soleh tersebut. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya omong kosong kamu belaka. Gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka, angan-angan mereka kembali ke dunia gak diterima. Ya, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya omong kosong. Tinggal angan-angan belaka saja. Demikian rahimahumullah jami'an. Maka apa? Fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah untuk apa? Kebaikan. Berlomba-lomba. Kalau kita naik motor, gede-gedean motor, pasti ada hasrat ingin lebih kencang daripada yang lainnya. Pasti ada hasrat. Itu motor. Kenapa ketika turun dari motor, kemudian mau menegakkan sholat 5 waktu, adzan berkumandang, sedangkan dia dalam keadaan bukan musafir, sulit untuk menghentikan motornya. Subhanallah. Urusan dunia terdepan, urusan akhirat, nantilah. Nah, ketika turun motor, dia bukan musafir, gak sholat sunnah. Ya, ketika turun motor, sholatnya masbuk, sibuk banyak bicara dan sebagainya. Wah, ini keliru. Ya, kalau kuat ngegas urusan dunia, maka dia harus bisa ngegas urusan akhirat. Kalau urusan dunia bisa ngegas, tapi urusan akhirat gak bisa ngegas, motor dia hanya istidraj, jebakan dari Allah saja. Dikasih motor, rezeki dari Allah, kemudahan untuk dia bisa mengendari kendaraan, ternyata apa? Dia tambah jauh dari Allah, main terus kesana kemari, jauh dari dzikrullah, gak mau hadiri kajian, ke toilet. Itu istidraj. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim 'ala al-ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau kalian melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah berikan kepada seseorang itu nikmat, dan nikmat itu adalah nikmat dunia yang dia senangi. Katakan motor, dia senang motor, Allah berikan nikmat kepada dia, tapi dia apa? Muqim 'alal ma'asi. Dia terus-menerus melakukan maksiat. Punya motor besar untuk narik cewek, narik perhatian. Punya motor besar, sibuk kemana-mana, cari tempat ngopi, adzan berkumandang gak didatengin. Ya, punya motor besar, dibiarkan mangkrak di rumah jadi museum, gak dipakai untuk dakwah sekalipun. Fa subhanallah, motor kalau sudah nikmat, salah satu nikmat Allah diberikan kepada seseorang yang dia sukai dari dunia, dia tambah maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Apa? Jebakan Allah yang didulukan di dunia. Ya. Sampai subhanallah umur di atas 40 tahun gak sadar-sadar. Padahal umur 40 tahun itu harus hati-hati. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, "Wa idza balagha ashuddah," kata Ibnu Abbas, kalau sudah umur 33 tahun, "wa balagha 40 sanatan," dan sudah umur 40 tahun, itulah udah umur-umur yang kita sudah lampu merah. Jangan buang-buang waktu, jangan foya-foya waktu kita, mubazir umur kita nanti. Nah, makanya Allah ajarkan untuk kita baca doa, sering baca doa, bukan 1 kali 2 kali, tapi sering. Ya, apa doanya? Apa doanya? Idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'ala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 3340 tadi. Yang tadinya
urusan dunia banyak foya-foya, nggak peduli dengan waktu. Sekarang hati-hati, ya, bisa-bisa kita lebih dipantau lagi, ya. Juga masalah makanan juga hati-hati, kesehatan kita juga hati-hati dijaga. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, sebenarnya organ motor kita nyontoh, spare part itu nyontoh pada organ kita. Motor punya lampu, lampu layaknya mata pada kita. Motor punya kabel, kabel layaknya saraf dalam tubuh kita. Motor punya jantung atau hati, hati itu layaknya karburator. Hati kita itu layaknya karburator bagi motor. Nah, dan juga demikian, ada mesin itu dikasih uli. Uli itu layaknya makanan bagi tubuh kita. Kalau ulinya jelek, makanan kita jelek, mesinnya rusak, ya. Kemudian perut dan kemudian permisi akramakumullah, lubang dubur layaknya knalpot motor Anda. Nah, ini rahmatullah perlu diperhatikan. Tatkala karburator itu kotor, layaknya hati kita itu kotor. Ya, penyakit hati harus diobati di musim Ramadan. Hati harus diobati. Ramadan saatnya melatih jiwa, melatih fisik. Jiwa untuk menjadi orang yang imannya kuat, jiwa untuk menjadi orang yang tawakalnya kuat, jiwa untuk menjadi orang yang paling bersabar, jiwa untuk menahan dendam, jiwa untuk menahan amarah, jiwa untuk menjadi orang yang rendah hati, jiwa untuk menjadi orang yang mulia, karim, suka memberi saat Ramadan latihan. Demikian amanahumullah. Maka hapuskan semua dendam, semua permusuhan. Ramadan saatnya latihan. Nanti ahlul jannah masuk jannah apa? Nuzi'a min qulubihim al-ghil. Orang kalau masuk surga nanti, hati-hati para penghuni surga dicabut dari hati para penghuni surga rasa dendam. Semua yang masuk surga enggak punya rasa dendam. Disebutkan semua yang masuk surga qulubuhum wahid, hati mereka satu. Kita semua menjadi orang yang baik. Nah, dunia tempatnya pertikaian, tempatnya perseteruan, tempatnya pertengkaran dan sebagainya. Itulah dunia. Maka saatnya melatih hati kita seperti hatinya orang-orang penghuni surga. Rahimahumullah jami'an. Gas sampai akhir, ya. Gas sampai akhir, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ngelihat motor antum apa? Mau moge, mau mocil, mau moseng, motor sedang, ya. Mau terserah apa istilahnya, Allah enggak lihat. Pakaian antum mau safety-nya lengkap, pakaian antum enggak pakai safety, ya. Penampilan antum, rambutnya disisir apa enggak, harta antum yang di dompet antum dan kartu ATM antum, Allah enggak lihat. Tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati dan amalan. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada apa? Postur tubuh kalian, penampilan kalian. Allah juga tidak melihat harta kalian. Tapi yang dilihat adalah walakin yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah apa? Amalan kalian dan hati kalian. Orang naik moge belum tentu hatinya sombong. Orang naik mocil belum tentu hatinya selamat dari kesombongan. Ya, belum tentu. Lihat hati. Dan Allah enggak memerintah masing-masing kita untuk membelah hati saudara kita. Seperti subhanallah, biasanya orang pakai moge mesti sombong. Ini kan seudon. Ya, moge itu kadang dipakai untuk apa? Ketika dibutuhkan. Seperti kemarin perjalanan dari Medan ke Jakarta. Kalau pakai Matic, susah sekali pakai Matic. Walaupun pakai 250 cc Matic, susah. Ketika turun, nggak ada engine brake. Remnya harus rem tangan semua. Akhirnya potensi remnya blong. Nggak bisa. Pakai motor gede untuk perjalanan jauh. Sedangkan motor itu hanya apa? Hanya merupakan fasilitas untuk memudahkan. Ya,
Kalau dikatakan sombong, memangnya Anda tahu hati mereka yang pakai motor? Allah nggak memerintah untuk membelah hati mereka. Nah, makanya Allah lihat hati dan amalan. Kalau pakai motor, Masya Allah, kita nggak tahu hatinya. Kalau kita lihat amalannya, Masya Allah, mereka infak, mereka sedekah, mereka hadir di kajian, mereka ikut berdakwah. Itu apa? Nilai yang lain. Dan semua ada fungsinya masing-masing. Ya, belum tentu orang yang pakai motor kecil mereka nggak selamat. Sampai ketika kisahnya, coba kisahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama yang hidup sekitar tahun 700-800 Hijriah. Beliau ini menjadi gubernur pada waktu itu. Dan beliau pernah mengendarai kereta yang di depannya ada kuda. Dan keretanya sangat mewah. Ya. Kemudian datanglah seorang Yahudi mencegat di hadapan Al-Hafidz Ibnu Hajar biar keretanya berhenti. Kemudian orang Yahudi ini berkata, ya, saya dengar orang Islam itu dunia adalah penjara bagi mereka. Lalu kenapa Anda menggunakan kereta yang sangat mewah, sedangkan dunia adalah penjara bagi Anda? Apa jawaban Al-Hafidz? Ini kereta mewah yang saya miliki, itu adalah penjara bagi saya di dunia. Tapi dengan kesengsaraan kamu, dengan kondisi kamu yang serba sengsara di dunia, itu adalah surga bagi kamu. Subhanallah. Kemudian apa? Orang Yahudi tadi, orang tua Yahudi mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kemewahan keretanya, bagi dia penjara. Dan kendaraan yang antum punya itu penjara bagi antum. Jika antum ada amanah untuk ibadah, antum ada amanah untuk dakwah, antum ada amanah untuk menunaikan urusan atau bantuan kepada saudaranya, itu penjara. Harta yang kita miliki itu penjara. Dengan nikmat yang kita rasakan itu penjara bagi kita. Subhanallah. Rahimakumullah jami'an. Maka kembali ke manage hati kita. Nah, manage hati kita. Gak bisa disalahkan. Ya, kalau motor seperti demikian divonis kiber, sombong. Lah bagaimana dengan mobil? Nah, dan di zaman Rasulullah ada juga onta merah, onta yang termahal. Nah, dan ini semua tidaklah mengingkari dari apa? Dari perkara bahwasanya hal ini haram. Enggak. Gas sampai pol, sebagaimana antum ngegas pakai mogi antum, pakai motor antum, apapun motor antum, ibadah tetap semangat. Jangan sampai touring, Masya Allah, Medan Jakarta kuat. Subhanallah, salat tarawih berat. Datang ke masjid berat. Anaknya dikuliahkan di Amerika, pulang dari Amerika, nyuruh anaknya salat di masjid aja enggak, tapi nyuruh anaknya kuliah di Amerika. Wah, ini ketimpangan. Rahimakumullah jami'an. Subhanallah, kaum muslimin sekarang image mereka, ya, image mereka. Coba kalau Anda lihat ada pertandingan sepak bola, mereka harus beri tiket dengan yang mahal biayanya. Atau melihat konser musik, siap membeli tiket dengan 1 juta, 1,5 juta. Ya. Kemudian jika waktunya sudah habis, ditutuplah stadion atau tempat kontes tersebut. Ketika ditutup, apa yang mereka lakukan para penggemarnya? Panjat pohon kan? Naik pohon kelapa, cari bangunan yang lebih tinggi, ngintip, melihat isinya. Sudah tiketnya beli, waktu penjualan habis ditutup, ya mereka nggak bisa lihat. Coba kalau sholat 5 waktu, ketika adzan berkumandang, subhanallah, ya masuk ke masjid nggak ada tiketnya, masjid dibuka 24 jam, adzan berkumandang nggak datang. Coba seandainya adzan berkumandang, kemudian ditegakkan iqamah, pintu masjid ditutup, mereka mau nggak loncat ke jendela ke atas, ngintip sudah mulai belum? Nggak akan ada usaha. Itu dunia. Subhanallah. Dunia hanya perantara. Jadikan dunia itu kayak apa? Kalqamfarah, seperti jembatan. Jembatan untuk kita lewat. Dari kita lahir, ini kita hidup seperti jembatan, sana surga. Itu saja. Jangan Anda membangun kemah, jangan Anda membangun rumah di atas jembatan, nggak move on, nggak maju, nggak mundur di atas jembatan. Ya berarti termasuk apa? Hubbud dunya. Nah, fa'inu rahmanakumullah jami'an.
Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau melihat hambanya suka apa? Menyegerakan untuk beramal soleh. Ringan tangan, ringan kaki untuk beramal soleh. Bukan ringan tangan nempeleng orang, bukan. Ringan tangan membantu saudaranya. Bukan ringan kaki untuk nendang orang, bukan. Ya, bukan untuk nginjak rem, narik gas doang, bukan. Tapi apa? Melangkahkan kepada kebaikan. Makanya karburator kita kalau bersih, hati kita kalau bersih, semua organ jadi ringan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ada tanda-tanda kalau ada orang yang dia mudah untuk melakukan kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, dan dia istibaq fil khairat, yaitu dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Musabiq, dia pemainnya untuk mencapai kemenangan. Ya, titik finish. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang berlomba kebaikan adalah orang-orang yang ciri-ciri aibnya akan ditutupi selama dia ikhlas. Orang-orang yang berlomba ke dalam kebaikan adalah ciri-ciri orang calon penghuni surga selama dia ikhlas dan amalannya mencocoki apa yang diajarkan Nabi SAW. Subhanallah. Rahimakumullah. Nabi bersabda, "Idza salahat hadhil mudghah, salahat jasadu kullu." Kalau mudghah yaitu jantung hati ini sehat, maka semua apa? Semua organ tubuh ini ikut sehat. Kalau hati ini rusak, maka tubuh ikut rusak. Ya, sama kalau karburator kotor, jalannya motor nyendal-nyendal. Ya, enggak lancar. Itu hati lainnya karburator lainnya hati. Perlu diisi nutrisi yang baik, bensin yang Pertamax plus. Ya, cari bensin yang baik. Dan bensin untuk hati kita bukanlah baca HP, baca koran, lihat TV, minum temulawak, minum madu, bukan. Hakikatnya bensin untuk hati kita adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya nutrisi. Nah, rahimakumullah, kalau kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba menghitung nikmat Allah, udah mustahil, gak akan bisa ngitung. Nikmat Allah berupa apa? Oksigen yang kita hirup gratis. Nikmat Allah berupa apa? Gaji yang Anda dapat, Masya Allah. Istri yang Anda miliki, anak yang antum miliki, ya, motor kendaraan yang antum miliki, ya, dan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat pakaian yang antum miliki, semua itu nikmat dari Allah. Kalau namanya nikmat harus disyukuri, ya. Kalau nggak disyukuri akan berubah menjadi niqmah, ya. Nikmat akan berubah menjadi niqmah, ya. Nah, hah? Oh, baik. Nikmat dari Allah kalau nggak disyukuri akan menjadi apa? Niqmah. Ini nikmat. Sambil belajar bahasa Arab. Nikmat tulisannya kayak gini. Kalau nggak disyukuri akan menjadi niqmah. Ya, nikmat kalau nggak disyukuri akan berubah menjadi niqmah. Nih bedanya nih. Baik. Dan nikmat itu disyukuri, ada rukun syukur, kata Ibnu Qayyim. Rukunnya syukur ada 3. Ya. Rukunnya syukur, arkanu asyukur. Ya, rukunnya tentang syukur itu ada 3. Ya. Nikmat tadi harus apa? Nikmat tadi harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Kalau tidak akan berubah menjadi niqmah.
yaitu bencana. Ya, sebelumnya kita itu dapat nikmat dari Allah karena perbuatan maksiat. Sekarang banyak HP, zina masuk di dalam rumah. Di zaman Nabi, zina dulu nggak ada media maya. Di zaman Nabi, orang-orang yang zina pakai hijab, imannya kuat-kuat. Di zaman kita, aduh, subhanallah, dunia nyata berpakaian tapi telanjang. Dunia maya, aduh, astagfirullah, na'udzubillah. Dunia maya maka berpakaian tapi telanjang. Pakai pakaian apa? You can see, I can see you. Pakai pakaian transparan. Pakai pakaian rok mini. Pakai pakaian panjang tapi terbelah sampai paha. Itu bisa bikin lebih penasaran daripada telanjang sekalian. Itu semua subhanallah. Ini yang bikin Allah murka. Nikmat Allah dijadikan apa? Kufur nikmat. Gak bersyukur. Akhirnya Allah rubah nikmat menjadi apa? Niqmah. Allah kasih wabah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali karena tangan kalian, katanya. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, musibah itu muncul karena apa? Lintishari zina wa fashul fawahish. Karena nyebarnya zina dan perbuatan fuhush yang merajalela. Coba. Sehingga Allah turunkan wabah. Nikmat enggak disyukuri jadi niqmah. Ya. Hujan turun malah dicela. Ya, hujan turun malah dikufuri. Hasil pertanian malah nyembelih sapi di sawah. Dikufuri, berubah menjadi apa? Niqmah. Allah kasihkan banjir. Subhanallah. Fa ini rahmatullah tak disyukuri. Makanya kalau dapat nikmat disyukuri. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti ku tambah. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya terus, tambah nih, tambah banyak dah. Kalau dikufuri inna adzabi lasyadid. Adabku pedih. Coba. Kalau disyukuri ditambah, kalau enggak azab. Ibnu Qayyim berkata, ya, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenikmatan itu kalau disyukuri dia akan lengket pada kita, bahkan bertambah. Tapi kalau nikmat itu dikufuri akan kabur nikmat dari diri kita. Nah, ini penting. Gas-gas sampai akhir Ramadan. Bukan berarti Ramadan selesai kita nggak beramal soleh. Nggak. Sekarang arkanus syukur, rukun-rukun syukur yang pertama. Al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dapat nikmat, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dari nikmat Allah sampaikan, kasih kabar gembira. Alhamdulillah aku dapat nikmat. Ya. Alhamdulillah istriku sudah mengizinkan aku lagi. Nikmat, sujud syukur gitu kan? Nikmat. Kau lebih lisan sampaikan. Tapi kalau teman antum hasad, mending sunnah itu disembunyikan. Kalau dia hasad ngeri, ya. Kalau dia hasad ngeri, makanya sunnah disembunyikan. Nah, kemudian baterainya habis. Kemudian yang berikutnya al-qaul bil lisan. Yang kedua al-i'tiqad bil jinan. Kemudian meyakini dengan hati. Antum dapat nikmat dari siapa? Dari Allah. Jangan bilang alhamdulillah saya nikmat dari wali fulan. Ah, itu hati-hati, keyakinan syirik. Ya, yang memberikan rezeki itu Allah. Berarti syirik apa ini?
rububiyah. Allah Razzaq. Ya. Nah, orang musyrik di masa lalu nggak terjadi dalam syirik rububiyah. Mereka terjatuhnya dalam syirik apa? Uluhiyah. Ya. Wa idza raqiba fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka kalau digoncang ombak besar di laut naik perahu, ombak sangat besar. Orang musyrik apa yang mereka lakukan? Angkat tangan, istighatsah kepada Allah semata. Lupa sama kuburannya, lupa sama walinya, lupa sama berhalanya. Hanya Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala sudah selamat di daratan, baru mereka berbuat syirik lagi. Ya, uluhiyah. Itu dengan hati kita yakini. Yang ketiga, ya, al-inqiyad bil jawarih. Yang ketiga, apa? Mengamalkan, memanifestasikan dengan anggota tubuh. Antum dapat nikmat. Nikmat sudah macam-macam dah nikmatnya. Ya. Kemudian antum apa? Wujudkan dengan amalan. Tahu dapat nikmat, Masya Allah, dapat mugi baru. Salatnya ditambah, Masya Allah. Sedekahnya ditambah. Afdhalus sadaqah sadaqatun fir Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Banyak sedekah. Tahu dapat nikmat, ucapannya lebih dijaga. Tahu dapat nikmat, apa? Dia semakin sering mendatangi ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Itu alamat kecintaan Allah kepada dia. Allah berikan nikmat. Lain kalau Allah berikan nikmat, dia semakin jauh dari Allah. Itu baru istidraj. Baru istidraj. Bisa dipahami? Ini harus syukur nikmatnya. Kemudian rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk apa? Untuk menghadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Juga apa? Berlomba-lombalah untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bersegera-segera dalam amalan, lihat Ibnu Qayyim sempat berkata, ya, seandainya Lailatul Qadar itu ada dalam 1 tahun, semalam dalam 1 tahun, niscaya saya akan menghidupkan setahun penuh malam itu. Ya. Sedangkan bagaimana menurut kalian? Lailatul Qadar hanya ada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Masa kalian nggak mau menghidupkan 10 malam doang? Ya. Ini Ibnu Qayyim. Seandainya malam Lailatul Qadar ada dalam malam-malam 1 tahun, niscaya akan saya hidupkan 1 tahun penuh semalaman itu. Nah, lah ini malam Lailatul Qadar ditawarkan hanya 10 hari terakhir. Cuma 10 hari doang, masa nggak mau? Nah, katanya gas sampai akhir. Ya, ini ngegas berhenti di pom bensin ngantuk tidur. Nah, nggak sampai akhir-akhir nanti. Nah, rahmatullah harus semangat. Ya, semangat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau antum kerja nggak bisa i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Nabi. Nabi kalau i'tikaf masuk malam 21 atau 21 setelah fajar sampai malam Id. Itu i'tikafnya Nabi. Sedangkan kaum muslimin zaman sekarang i'tikaf model kayak gini sedikit sekali yang bisa mendatanginya. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan keluarga. Jadi kapan i'tikafnya? Malam-malam ganjil doang. Kadang kapan i'tikafnya? 1 jam saja di malam ganjil. Nah, alasannya kan ini i'tikaf. Rahmatullah. Demikian ya, gimana semangatnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW juga dalam riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi bersabda, badiru bil amalis salih fasatakunu fitanun kakit'il lail muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
Kata Nabi SAW, segeralah kalian untuk melakukan amal soleh, jangan ditunda. Kalau antum punya niat baik, niat infak, niat sedekah, nggak usah ditunda, langsung kasih. Hati antum pasti membisiki, ada yang bisiki di telinga. Makanya Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu membisiki keburukan, kejelekan. Ya. Kemudian belum lagi setan. Apa yang setan lakukan? Ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kepada kalian apa? Kemiskinan. Kemiskinan. Sehingga kalau mau infak, mau sedekah kepada seseorang, jangan direm. Gak usah mikir panjang-panjang, udah kasih aja. Antum mau puasa, langsung puasa. Antum membantu saudara antum yang butuh bantuan antum bangun rumah, langsung jalan ikut bantu rumah. Gak usah banyak pikir panjang. Kenapa? Badiru bil a'mal. Termasuk amalan-amalan sunnah, ikut kajian, udah gak usah pikir panjang, langsung berangkat, gas, hadir kajian. Nah, kenapa rahimahumullah? Nanti akan ada fitnah. Yang fitnah itu seperti apa? Seperti potongan malam yang gelap. Gara-gara fitnah ini, seorang lelaki yang mukmin, ya, paginya dia beriman, sorenya sudah kafir loh ya. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah. Ya, apalagi sekarang dengan fitnah dunia, banyak sekali orang jual agama. Gara-gara Indomie satu kerdus, gara-gara jam dinding dengan lambang mereka, ya, salib mereka, sudah langsung kafir. Nah, dan bisa jadi sorenya dia mukmin, paginya jadi kafir. Paginya jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Subhanallah. Ini rahimahullah jami'an apa? Amalan itu jangan ditunda. Jangan jadi amalan itu hanya apa? Hanya amani, hanya cita-cita doang, angan-angan. Nantilah kalau saya punya banyak duit, saya mau bangunin rumah untuk orang tua. Nantilah kalau saya banyak duit, saya ikut beli moge, terus saya dakwah kemana-mana. Ya, hadir kajian deket aja enggak. Angan-angan mau punya moge aja. Nah, rahimahullah. Menyegerakan amalan saleh adalah termasuk ciri-ciri seorang hamba yang Allah berikan taufik untuk dia mendatangi amalan. Amalan saleh dikatakan saleh kalau dia memenuhi syaratnya. Syaratnya amalan itu apa? Syaratnya amalan saleh apa? Syaratnya amalan saleh. Syaratnya diterima amalan. Syaratnya diterima amalan, ya, apa? Satu, ikhlas, ya. Syarat diterimanya amalan. Syarat diterima amalan. Satu, ikhlas. Kedua, al-mutaba'ah. Baik, ikhlas dan mutaba'ah. Dari dua syarat ini manusia dibagi menjadi 4, sebagaimana kata Imam Ali bin Ahmad Al-Mikrizi dalam kitabnya Tajridut Tauhid. Dari dua syarat diterimanya amalan ini, maka manusia dibagi menjadi 4 jenis manusia. Harus antum catat nih, 4 jenis golongan terkait dengan syarat diterimanya amalan. Ya, yang pertama adalah orang yang ikhlas plus mutaba'ah. Amalnya diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Pasti diterima. Ikhlas, mutaba'ah. Kok tahu pasti? Dalil yang menunjukkan demikian. Ya, nanti pasti ada yang ngatain, memangnya kalian ini Allah tahu amalan diterima enggak diterima? Itu selalu kalau dinasihatin pinginnya apa? Pingin bantah. Padahal nasihat itu ada dalil. Jenis manusia yang kedua, dia ikhlas tapi apa? Gak mutaba'ah. Ikhlas, Masya Allah, dia ikhlas ngadakan acara selapanan, ya, ngadakan acara setiap malam Jumat ngaji, ikhlas, tapi gak diajarin Nabi. Diterima apa enggak? Nah,
Apa dalilnya? Dalilnya apa? Hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang enggak datang dari urusan agama kami, maka tertolak. Lu amalan ini kan baik. Kan dengan amalan ini banyak orang akhirnya suka. Amalan itu bukan sesuai hawa nafsu kita. Amalan itu harus sesuai dengan jukla, tata tertib yang diajarkan Nabi. Itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, sudah lengkap. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza. Udah jelas, barang siapa bikin perkara baru, yaitu perkara baru dalam agama. Coba kalau orang sensitif, suka baperan, ini orang ini jenggotan ini nyingkrang, sukanya bid'ah-bid'ahkan. Kalau suka bid'ahkan sudah, kalau kemana-mana nggak usah naik moge, naik onta sana. Ya. Nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC, kan itu bid'ah semua. Lah ini urusannya dunia lain, agama lain. Ya, makanya Nabi ketika ditanya tentang urusan dunia, Nabi jawabannya apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih paham. Urusan agama kembali kepada Nabi. Nah, kemudian jenis manusia yang ketiga, ya, dia ini nggak ikhlas, tapi dia mutaba'ah. Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Kok masih ragu? Ya enggak loh, dia enggak ikhlas kok. Nah, yang keempat, ini sak jelek-jeleknya manusia nih. Sudah enggak ikhlas, enggak mutaba'ah lagi, udah enggak diterima nih, 3 golongan. Ini aja yang diterima. Bisa dipahami? Ini konsep, antum kalau dakwah ini harus dihafalin nih. Ya. Nah, barakallahu fikum. Demikian rahmatullah jami'an. Dan maka menyegerakan dengan amalan soleh. Ya. Juga demikian, seorang dikatakan alim, ya, orang soleh, tapi ada yang menyebut soleh tapi nggak alim. Kalau apa? Dia tahu ilmunya tapi dia nggak beramal. Orang alim dikatakan alim kalau dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Coba kalau kita lihat orang-orang yang menyegerakan dalam amalan soleh, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bagaimana kita lihat? Umar bin Khattab mengira ketika dia berinfak separuh dari hartanya, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Ma'abqaita li ahlik." Apa yang kau sisakan untuk keluarga kamu? Apa kata Umar? "Mithlahu ya Rasulullah." Seperti separuh dari apa yang kau infakkan ya Rasulullah. Kemudian ketika Abu Bakar datang dengan semua yang dimiliki dari hartanya, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ma'abqaita li ahlik." Kemudian abqaitu lahumullah wa rasul. Aku sisakan untuk keluargaku itu Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Artinya semua hartanya. Wah, ini Abu Bakar nggak tanggung-tanggung, gasnya full. Ya. Dan Umar bin Khattab setelah itu bilang apa? Ya, la usabikuka ila syai'in abada. Setelah ini aku nggak bisa nandingin kamu, nggak bisa nandingin Abu Bakar. Juga Abu Bakar pernah. Suatu saat Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan amalan beliau sangat banyak. Ya, ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, ya, siapa hari ini yang mendapati sholat jenazah ana ya Rasulullah? Siapa hari ini yang mendapati infak dan sedekah? Saya Rasulullah. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa hari ini yang melakukan amalan ini dan itu? Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah, ana. Semua kayak ditebas sama Abu Bakar. Kayak sudah diambil semua oleh Abu Bakar. Ini apa? Subhanallah, Abu Bakar orang kaya, dermawan, semangat semua ibadah. Padahal badannya Abu Bakar itu kurus.
tapi ibadahnya Masya Allah. Makanya jadi orang jangan gemuk-gemuk. Orang kalau gemuk itu malas ibadah, jalan berat, ya. Kalau naik moge seneng, enak kenceng, ya. Kalau sudah turun jalan kaki berat, nah, jangan gemuk-gemuk, ya. Ada sahabat Nabi yang gemuk, perutnya gede, sehingga dijuluki Abul Butain, yang punya 2 perut, karena perutnya gede. Farahmanakumullah jami'an. Nabi juga mengingatkan agar kita berhati-hati. Wasiat Nabi SAW, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dengan jalan syarat syaikhain, Nabi berkata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Ya, manfaatkan yang ada 5 sebelum datang 5. Ya. Kemudian kata Nabi yang pertama adalah syababuka qabla haramik. Waktu muda kamu sebelum tua kamu, manfaatin. Waktu kita muda ini manfaatin, ya. Manfaatin sebelum waktu tua. Kalau sudah tua lemes, gigi rontok, jalan kaki ke masjid sudah sakit-sakitan, sakit mah kalau puasa, ya. Kemudian mata sudah kabur, mau menuju ke masjid sudah kabur-kabur. Gunakan waktu muda kita, jangan nunggu tua, ya. Makanya kalau naik motor, kata Ustaz Subhan, kalau kita sudah naik motor, rasanya kita umur 40 terus nggak naik-naik, ya. Udah naik motor lupa umur dah. Nah, jadi 40 terus terasa muda. Kenapa? Semangat ngegas, tapi semangat ibadah, semangat dakwah, semangat berdonasi, semangat membantu saudaranya. Nah, makanya orang kalau motoran, kalau pengen cari sahabat-sahabat yang betul-betul karib, ayo ajak keluar, kita safar. Ketika kita bareng bersama dia, kita lihat bagaimana dia ketika ada saudaranya kesusahan, bagaimana respon dia. Kita lihat dia termasuk orang yang egois apa enggak. Kita lihat dia orang yang suka membantu saudaranya enggak, lemah lembut pada saudaranya enggak, dia orang yang beringas di jalan enggak. Ya, kita lihat, disitulah kita tahu watak dia. Ya, fa'inna rahimahumullah, gunakan muda kita sebelum tua kita. Ya, sekarang ini kan termasuk muda. Ya, termasuk kalau saya puber kedua sih. Nah, masih muda. Nah, fa'inna rahimahumullah, gunakan manfaatnya. Mubadir nanti mubadir. Kalau apa? Kalau waktu nggak digunakan, usia kita nggak dimanfaatin, ya kan? Harta kita nggak, masya Allah, nggak dimanfaatin untuk ketaatan kepada Allah, mubadir, ya. Makanya sinnu syabab dimanfaatkan, umur-umur muda itu dimanfaatkan untuk banyak beribadah. Makanya Allah itu heran pada seorang yang masih muda tapi giat dalam ibadah. Kalau lihat orang sudah tua, ajuz, sudah sepuh, ibadah, gak heran. Memang sudah bau tanah, memang sudah dekat dengan ajal, sudah menurut akal sebentar lagi dia meninggal. Ya, gak heran. Tapi yang lebih heran kalau anak muda, masya Allah, betul-betul taat kepada Allah. Kalau orang tua, wajar. Mereka taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah, wajar, karena sudah tua. Walaupun sebenarnya ajal itu hanya Allah yang punya, hanya Allah yang tahu. Ya, mafatihul ghaib hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian rahimahumullah, yang berikutnya, ya, yang kedua adalah wasihatuka qabla sakhamik, dan manfaatkan sehat kamu sebelum sakit kamu. Ya, manfaatkan sehat kamu sebelum sakit kamu. Lagi sehat gini, subhanallah, ayo kajian, ayo dakwah, ayo bagi-bagi sembako, ayo bantu saudara kita yang mengalami krisis di musim pandemi ini. Ya, ayo kita bantu rame-rame. Manfaatin dong sehat kita. Kalau kita sudah yang sakit, subhanallah, sakit 1 pekan, 2 pekan, mungkin kita masih, alhamdulillah, Allah hapus dosa-dosa kita, alhamdulillah kita bisa bersabar dengan sakit ini. Coba kalau sakitnya seperti stroke 1 tahun, wahimi katanya, kenapa aku yang sakit? Kalau kayak gini aku nggak bisa ibadah, ya kan? Sudah terlanjur sakit, nyesel. Kenapa dulu aku ketika sehatnya aku nggak melakukan ini dan itu? Coba. Fa'inna rahimahumullah jami'an. Gunakan waktu sehat kita, gunakan waktu muda kita. Ya, juga demikian ketika motor sehat, ya, motor kita sehat, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau sudah motornya mengguk-mengguk, ya, waktunya diservis.
Kalau yang di servis Mugi, waduh itu sempat ngerogoh gocek yang banyak. Ya. Nah, ini gunakan waktu selama masih bisa untuk bisa dilakukan gaspol. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa ghinaka qabla faqrik. Ya. Dan manfaatkan kekayaan kamu sebelum miskin kamu. Dunia itu yaum lana yaum alaina. Dunia itu kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kalau lagi di atas manfaatin. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika mendengar ayat-ayat tentang surga, janji-janji Allah dan Rasul tentang surga, dia nggak mau dunia, dihabisin semua dunia, infak sedekah, dikeluarin. Subhanallah, Allah ganti harta yang lebih banyak. Dikeluarin lagi sama Abdurrahman bin Auf, diganti lagi sama Allah yang lebih banyak. Coba, subhanallah. Nah, makanya dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, ya, Nabi bersabda, "Lau kana bin Adam haraba min rizqi kama haraba min mautih, la adraka rizqahu kama annahu adraka mautah." Coba bayangkan. Kata Rasulullah dari Jabir bin Abdullah, seandainya ada anak Adam ini nggak mau rizki dari Allah, dia melarikan diri dari rizki Allah, niscaya rizki Allah akan mengajar kepada dia, akan mengejar dia sebagaimana kematian mengejar dia. Syuf. Ada orang, anak Adam itu gak mau rizkinya Allah, dia kabur, sembunyi di dalam goa sekalipun, niscaya rezeki Allah akan mengejar dia sebagaimana kematian akan mengejar dia. Subhanallah. Kalau kita yakin sama rezeki Allah. Nah, antum mau kabur, mau naik motor berapa cc? 1000 cc, 1200, 1800. Aku gak mau rezekinya Allah, ngabur, kenceng. Lari kemana? Lari ke dalam bumi yang paling dalam. Rezeki Allah ngejar sebagaimana kematian akan ngejar. Subhanallah. Fa'ini rahimahumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa faraghuka qabla syaghalik. Dan gunakan waktu luang kalian sebelum sibuknya kalian. Ini nasihat syekh kita dari dulu. Kamu sebelum menikah, manfaatkan menuntut ilmu sekarang. Belajar ilmu alat, belajar ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu waris, ilmu tauhid, ilmu tafsir. Ambil semua pelajaran. Kalau sudah nikah, waktu kamu akan semakin kurang. Betul, baru sekarang kerasa. Ya. Kalau sudah nikah, kita nggak seperti ketika muda. Sudah kita digodain istri kita terus, ya. Malam biasanya hafalan, malam digodain sama istri, ya kan? Nah, sudah nanti sudah tambah lagi punya anak, ya, dikasih piket jaga anak. Nah, piket ngepel, piket cuci piring. Nah, dan itu memang demikian Nabi. Nabi kalau di rumahnya, kata Aisyah, selalu membantu istrinya. Kalau dengar suara adzan berhenti langsung pergi ke masjid. Nah, itu mesranya Nabi sama istrinya. Jangan nggak mau nyuci piring, ya. Nah, fa'ini rahmanallah. Gunakan waktu muda, gunakan waktu kosong sebelum sibuk. Antum sekarang kosong, jangan kesana kemari tanpa tujuan, naik motor ngabuburit. Ya hilang waktu gitu saja. Ya, ngabuburit dakwah, nggak apa-apa ngabuburit dakwah. Ada orang pacaran pinggir jalan, tepi pantai. Di mana kalau Surabaya yang terkenal? Bukan Suramadu lainnya, Genjeran. Lewat Genjeran, oh itu banyak itu di Genjeran itu orang naik motor yang perempuannya pakai jilbab gaul, kakinya naik ke pahanya laki-laki di depan. Nah, datengin, haram alaikum, wallah kalian akan dituntut. Dosa kalian di bulan Ramadan berlipat ganda. Tobat pada Allah, cepat minggir, akad nikah aja sekalian. Amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Gas lagi. Ketemu orang merokok di bulan Ramadan. Rasulullah ngancam hati-hati. Orang yang sengaja buka di siang Ramadan nanti yaumul qiyamah kakinya digantung, mulutnya dibuka. Hati-hati loh ya, dosa besar nih. Tobat pada Allah, dikodok nanti. Jangan ulangi lagi. Gas lagi kenceng. Masya Allah, dai antum, ya antum. Nah itu ya, akhi. Itulah mental kita itu. Kita apa? Malu. Kenapa sih malu mau amar ma'ruf nahi munkar malu? Antum lihat ya, ada salah satu ustadz kita di daerah Sulawesi.
salah satu ustadz kita dari Sulawesi pakai pick up, disediakan sound system di atas pick up, ceramah di pasar di atas pick up. Ayo kita adakan, ayo udah bismillah. Wong kita ceramahnya pakai masker, nanti biar chapter yang adakan, anak siap bantu. Kita ceramah, kita pakai masker, layaknya kita pakai cadar, nggak tahu siapa kita, yang penting ngomong. Nah, sampaikan qala Allah, qala Rasulullah SAW. Setelah itu apa sama Ustadz ini? Kebiasaan Ustadz ini, diadakan kuis. Siapa yang dengar materi saya tadi bisa jawab, hadiahnya door prize-nya kipas angin, door prize-nya sound system, door prize-nya. Senang mereka coba. Ayo bismillah mulai. Syekh-syekh kami seperti Syekh Muhammad Al-Imam, ya, Masya Allah, kalau ada maksiat gak bisa diem, langsung bicara. Makanya Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhum liqam. Barang siapa suatu kaum melakukan maksiat, kaum, katakan tetangga kita, orang-orang Surabaya melakukan maksiat, antum ini diem saja. Padahal antum bisa amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, tapi antum diem. Apa janji Allah? Kecuali Allah pasti akan meratakan kaum tersebut dengan siksa. Artinya apa? Allah nggak bele-bele. Yang maksiatnya, yang solehnya, yang muslimnya, yang kafirnya, anak kecilnya, orang besarnya, ya, yang orang taat nggak dipilih sama Allah, diratain sama Allah. Antum melihat likuifaksi di Palu, Allah bele-bele? Enggak. Mereka yang menghidupkan acara sembelih kepala sapi di tepi laut ada di daerah situ. Mereka yang juga homoseks, ya, LGBT, tokohnya ada di situ. Yang main judi, tokohnya ada di situ. Tapi ketika dijadikan likuifaksi, Allah nggak bele-bele, semuanya kena. Nah, ini apa? Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, pede-pedean. Kadang-kadang dakwah kalau di masjid, masuk masjid, ya, masuk masjid, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum imamnya. Kadang kita di masjid Indonesia, kadang di Jember, datang kepada imam minta izin, kasih kami kesempatan bicara 10 menit. Sudah ngomong aja 10 menit, nasihat tentang sholat yang diterima, sholat nggak diterima, syarat diterimanya sholat. Bicaranya ringan-ringan, nggak apa-apa, penting. Makanya antum belajar dikit-dikit, jangan ngegas terus tapi nggak ada catatan. Ngegas ada bracketnya untuk kitab sama pulpen, kan asyik. Nah, untuk nyatet apa? Antum jalan dipraktekin ilmu. Antum jalan, antum dakwah. Apalagi dakwah tauhid, Masya Allah. Syirik, coba dari sana sampai sana dakwah, Masya Allah, nikmat. Dakwah nggak harus dengan apa? Tulisan. Dakwah nggak harus dengan lisan. Terkadang dakwah yang paling manjur dakwah dengan akhlak antum. Ya, akhlak itu dakwah yang paling manjur. Ketika lisan dan tulisan orang bantah, tapi kalau sudah akhlak dia diem. Oh iya Masya Allah, ya, oh iya Masya Allah. Akhirnya apa? Tahu siapa kita. Oh ternyata mereka orang-orang baik. Ternyata mereka bukan orang ugal-ugalan. Ternyata mereka bukan gangster. Ternyata mereka biker soleh. Masya Allah. Demikian akhirnya ini penting, perlu kita amalin. Kemudian yang terakhir, wahayatuka qabla mautik. Gas. Gunakan waktu hidup kita sebelum wafatnya kita. Ya, orang biker kemana-mana Sabang sampai Merauke, belum tentu mereka di hadapan maut. Maut datang kemana saja. Orang tidur di atas ranjang aja tiba-tiba mati, bisa. Orang biker lewat di jalan dengan Masya Allah truk dan mobil, kepadatan penduduk, mereka alhamdulillah dijaga sama Allah. Apalagi bikernya apa? Fi sabilillah. Nah, Masya Allah, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, layaknya kuda-kuda di medan jihad, biarin motor ini kotor, gak usah digosok. Ini debu-debu jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, cukup insyaallah. Nah, cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup. Nah, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan salat isya dan salat tarawih. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alafu minkum, jika ada salah dari ana, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.